Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Oke, sudah masuk tahun ajaran baru, artinya pasti banyak program-program yang baru juga nih di sekolah. Dan ini sudah bulan Juli, tanggal 14 ya, bulan 7, sehingga banyak teman-teman yang juga menanyakan cara daftar KJP gimana Pak untuk teman-teman yang siswa baru ya. Karena tidak bisa dipungkiri ini juga, salah satu keunggulan program dari Jakarta ya. Kemudian juga ada yang nanya, "Pak bagaimana cara daftar PIP? Terus, bagaimana prosedur cara daftar KJP? Alih jenjang nanti bagaimana?" Nah, nanti akan Mas Eka bahas di, video-video berikutnya. Nah, untuk di video kali ini Mas Eka akan menginformasikan untuk teman-teman yang belum memiliki KJP bagaimana cara daftar KJP ya. Karena banyak, siswa baru yang ingin daftar KJP, yang mungkin juga yang kemarin lulus di SMP ya, lulus dari SD ke SMP, belum punya KJP, ingin dapat KJP, dan dari SMP ke SMA juga belum dapat KJP. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan KJP? Yuk simak videonya Mas Eka. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Eka, silakan subscribe dulu channel Mas Eka untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate nih ya. Karena di channel Mas Eka akan, banyak sekali informasi tentang KJP, PIP, DTKS, pokoknya informasi-informasi penting sekolahan lah ya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak karena sudah mendukung channel Mas Eka untuk bisa berkembang ya, dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ke website KJP-nya. Nah ya, seperti biasa websitenya ini masih pakai website alternatif nih ya, 119 biasanya dia sudah menggunakan, website KJP yang kjp.jakarta.go.id-nya masih maintenance, jadi masih menggunakan alamat IP yang ini. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan, program bantuan KJP ini yang insyaallah nanti kayaknya sih akan dibuka tuh di bulan Agustus atau di bulan September ya. Tapi nggak ada salahnya untuk teman-teman mengetahui dulu informasinya. Nah, untuk mendapatkan KJP ini, teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS ya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah dapat KJP nih, silakan daftar dulu di DTKS. Nah, daftar DTKS-nya itu, setahunya Mas Eka itu setahun 2 kali ya. Kemarin itu dibuka termin 2 itu di bulan Mei, ditutup tanggal 28 dan hari ini sih udah nggak bisa udah nggak bisa pilih lagi. Nah, untuk teman-teman yang sudah daftar, "Pak, kebetulan kakak saya atau orang tua saya udah pernah daftar DTKS nih, Pak," gitu kan. Tapi, saya belum dimasukin di data keluarganya, kira-kira bisa keluar atau tidak ya? Ya kalau misalkan belum dimasukin kemungkinan besarnya nggak akan muncul. Ya jadi teman-teman bisa mengecek di sini ya, untuk daftar DTKS-nya. Sekali lagi masih saya ingatkan, sebelum daftar KJP, jadi KJP itu alur prosedurnya itu beberapa tahun kebelakangan ini sudah berubah ya. Jadi tidak lagi daftar ke sekolah, sekolah hanya tinggal memverifikasi saja. Jadi nanti akan muncul akan muncul, di sistem itu ya, di sini kan masuk sistem KJP nih, nanti akan muncul nama-nama, yang memperoleh atau calon, peserta didik yang, menerima KJP, calon ya, calon penerima KJP. Nah, dari situ nanti kemudian nama-namanya dipanggil untuk diverifikasi. Nah, daftarnya bagaimana? Daftarnya itu ya melalui DTKS ini ya. Jadi tidak lagi kalau dulu kan daftar ke sekolah bawa formulir, bawa berkas, kalau sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi untuk daftarnya agar bisa masuk ke dalam sistem KJP itu harus masuk ke DTKS terlebih dahulu. Nah, daftar DTKS-nya ini masuknya ke website dtks.jakarta.go.id. Kemudian kalau teman-teman sudah, punya akun, teman-teman tinggal, sudah punya akun ya, kalau belum berarti teman-teman, buat akun terlebih dahulu. Nah di sini, untuk login sudah punya akunnya tidak bisa login ya, tuh. Jadi ini sudah ditutup, karena terakhir itu bulan Mei kemarin, tanggal 29 atau tanggal 28 masih agak lupa. Nah, untuk yang teman-teman belum memiliki akun, silakan buat akunnya terlebih dahulu, ya. Buat akun ini juga nggak bisa ditutup ya. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut untuk pembukaannya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin bulan Mei sudah daftar, ya jangan salah persepsi nih, ya. Daftar di bulan Mei kemarin, itu nanti akan bisa terlihat 4 sampai dengan 6 bulan kemudian. Nah, kalau teman-teman penasaran silakan langsung cek di sini. Jadi daftar kemarin, "Pak, kok sampai sekarang saya belum ada ya, Pak, ya, di status pendaftarannya belum muncul." Ya berarti belum diproses, karena prosesnya itu 4 sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, yang daftar di DTKS ini pun belum tentu, ya sekali lagi masih saya ingatkan, yang daftar di DTKS ini pun belum tentu masuk ke dalam sistem KJP,
gitu loh. Jadi jangan, berasumsi atau berpikiran bahwa daftar DTKS berarti sudah akan otomatis masuk ke KJP, tidak seperti itu. Daftar di DTKS, ya, nanti ditetapkan, misalkan ada nih di sini nih, ya ditetapkan nama anaknya ada, Pak. Nah, itu juga belum tentu nih bisa masuk di KJP. Jadi finalnya itu nanti ketika, nama-namanya muncul di sistem KJP sekolah, kemudian diumumkan, maka, yang calon penerimanya itu harus mengumpulkan beberapa berkas ke sekolah, gitu loh ya untuk teman-teman yang baru nih ya. Jadi kalau misalkan baru banget ingin dapat KJP ya harus, daftar DTKS terlebih dulu. Bagaimana Pak kalau misalkan sudah daftar berkali-kali tidak dapat? Ya berarti tidak sesuai dengan, kriteria, ini kesejahteraan sosialnya. Jadi kan nanti pada saat ngisi ada beberapa, yang harus diisi ya, kayak misalkan penghasilan, kemudian, dan lain-lainnya, seperti itulah diisi. Nah, kalau dari situ saja sudah misalkan nggak lolos nih, nggak lolos secara by system, oh ini mau sudah dinyatakan layak misalkan. Mereka kan punya standarnya, maka, teman-teman nggak akan divisit lagi. Tapi kalau misalkan dari isiannya itu ternyata layak, nanti teman-teman kemungkinan besar akan divisit. Divisit itu didatangi oleh, petugas dari, Pusdatin Jamsos, ya biasanya dari kelurahan masing-masing datang untuk, survei kelayakannya. Misalkan layak, ditetapkan, kemudian, muncul nama-namanya, sudah ditetapkan ya DTKS-nya, maka nanti akan muncul di sini dan kemungkinan besar akan dapat, keluar di KJP. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan untuk teman-teman yang ingin daftar KJP ini baru. Karena, sangat bermanfaat ya teman-teman, terutama kemarin tuh yang PPDB ya ada jalur KJP. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar PIP juga nanti, Mas Eka akan kasih informasinya lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan silakan langsung saja tanyakan di kolom komentar di setiap video Mas Eka. Insyaallah nanti akan Mas Eka jawab satu-satu. Terima kasih, Mas Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.